Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada Direktur dan Pimpinan LSI Network beserta karyawan. Tidak lupa juga kepada rekan-rekan wartawan yang sudah menyempatkan hadir untuk meliput konferensi pers rilis survei kami yang terbaru mengenai Ahok versus DPRD. Baik, tentu kita semua mengikuti perkembangan terbaru yang akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik, yaitu konflik antara Gubernur DKI Jakarta, Ahok, dengan DPRD DKI Jakarta. Konflik ini berkaitan tentang adanya indikasi dana siluman yang dilakukan oleh DPRD, yang dimana di sini Ahok sebagai Gubernur DKI menilai bahwa tindakan yang dilakukan DPRD ini wajib dia konfrontir. Nah, pada kesempatan kali ini, Lingkaran Survei Indonesia DNIJA kembali merilis hasil penelitian kami mengenai bagaimana persepsi publik soal pertentangan yang terjadi antara Ahok versus DPRD. Di sebelah saya telah ada pembicara Bapak Ade Mulyana untuk menjelaskan apa saja variabel yang ditemukan di lapangan. Kepada Bapak Ade saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, rekan-rekan LSI DNIJA dan juga pimpinan sekalian. Terima kasih sudah hadir di kantor kami hari ini. Seperti yang tadi disinggung oleh saudari moderator bahwa hari ini kami akan melakukan rilis hasil temuan survei terbaru mengenai polemik antara Ahok dengan DPRD. Jadi memang belum lama ini kita disibukkan dengan polemik antara Polri dan KPK. Setelah itu berlalu, kini kita disuguhkan oleh polemik antara Ahok dengan DPRD. Jadi ini berawal ketika pengajuan APBD yang dilakukan oleh Ahok disampaikan ke Mendagri, itu diklaim tidak tanpa melalui persetujuan oleh DPRD. Tapi di satu sisi Ahok juga mengklaim bahwa dia ingin menyelamatkan APBD DKI 2015 dari para begal APBD, sehingga timbullah masalah mengenai dana siluman, kemudian juga timbul juga masalah soal hak angket. Terlepas dari pihak mana yang benar, baik itu Ahok ataupun DPRD, kita akan melihat bagaimana persepsi masyarakat menilai persoalan ini. Jadi sekali lagi ini bukan kita mengklaim pihak mana yang paling benar dan pihak mana yang salah. Kemudian ini juga bukan semacam gerakan Save Ahok atau mungkin Save DPRD, bahkan Save Haji Lulung yang sempat mendunia kemarin di Twitter. Jadi memang bukan itu tujuan kita. Kita hanya ingin melihat bagaimana persepsi publik terhadap kasus ini. Karena di iklim demokrasi persepsi itu sangat penting. Jadi ketika pihak yang dipersepsikan lebih baik oleh publik ini akan lebih beruntung dibanding pihak yang dipersepsikan tidak lebih baik oleh publik. Oke, sebelum masuk ke hasil temuan, kami akan membacakan track record LSI. Ini sangat penting karena sebagai pertanggungjawaban kita bahwa survei-survei LSI DNIJA ini memang sudah terbukti akurat dengan berbagai macam prediksi. Misalnya saja ketika kita iklankan mengenai perolehan suara dari partai politik pada Pileg 2014 yang lalu. Di sini kita prediksi hanya ada 2 partai yang mengalami selisih di atas 1, sekian persen. Jadi kita lihat Golkar, kita prediksi akan mendapat suara di atas 16%, hasil KPU 14,75%, ini selisihnya 1,3%. Kemudian juga PKB yang kita prediksikan ada di kisaran 3,5% sampai dengan 8%, hasil perolehan berdasarkan versi KPU 9,04%, jadi ada selisih 1,05%. Selebihnya memang terbukti prediksi kita, dan ini prediksi dimuat di Harian Rakyat Merdeka pada tanggal 8 April 2014 yang lalu. Kemudian untuk
prediksi survei yang diiklankan untuk pemilihan presiden tahun 2009 yang lalu, di sini juga kita prediksi bahwa pasangan SBY Budiono ini akan memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan suara di atas 50% dan hasil KPU ternyata terbukti. Kemudian juga kita prediksi bahwa Mega Prabowo dan JK Wiranto ini akan memperoleh suara di bawah 30%. Jadi prediksi ini kita muat juga di Harian Kompas pada tanggal 3 Juli 2009. Kemudian yang baru kemarin mengenai track record quick count kita yang paling akurat. Di sini kita prediksi bahwa Prabowo Hatta memenangkan Pilpres dengan Jokowi JK memenangkan Pilpres sebesar 53,30%, sedangkan Prabowo Hatta sebesar 46,70%. Dan hasil resmi KPU, Jokowi JK 53,15%, Prabowo Hatta 46,85%. Simpangan baku selisih antara KPU dengan quick count LSI ini hanya sebesar 0,15%. Jadi sekali lagi quick count kita juga paling akurat. Kemudian pada kali ini metodologi survei yang kita pakai ini pengumpulan data tanggal 2 sampai 4 Maret, ini sekitar seminggu yang lalu, menggunakan quick poll, metode quick poll, sampling multi-state random sampling, kemudian responden sebanyak 1.200 dan margin of error plus minus 2,9%. Selain survei kuantitatif, kami juga melakukan survei kualitatif untuk memperkaya analisa kita dari hasil kuantitatif. Ini kita perkaya lagi dengan riset kualitatif. Oke, kita masuk ke hasil temuan. Bagaimana publik mempersepsikan polemik antara Ahok dengan DPRD. Ketika kita tanya pihak mana, apa itu Ahok maupun DPRD, yang kira-kira bisa mewujudkan pemerintahan Jakarta yang bersih. Sebesar 60,77% publik lebih percaya Ahok dapat menjalankan pemerintahan yang bersih. Dan hanya sebesar 22,65% publik yang percaya bahwa DPRD ini dapat menjadi mitra pemerintahan yang bersih. Jadi di sini keuntungan untuk Ahok karena lebih dipersepsikan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih di DKI Jakarta oleh publik. Ini juga penting untuk Ahok karena Ahok seperti kita tahu tidak mempunyai dukungan satu partai pun di legislatif, di DPRD DKI. Jadi dukungan masyarakat ini memang sangat diperlukan oleh Ahok. Kemudian kita akan breakdown dari mereka yang percaya Ahok dan juga yang percaya DPRD dapat menjalankan pemerintahan yang bersih. Kita breakdown berdasarkan base tempat tinggal. Yang pertama adalah kita bagi antara publik Jakarta dengan luar Jakarta. Di sini jadi isu nasional polemik ini karena memang posisi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Jadi memang berita ini sangat menyita perhatian publik, baik itu di tingkat lokal DKI Jakarta sendiri maupun di tingkat nasional. Di sini kita lihat base di luar Jakarta sebesar 94,41%, sebesar 60,24% ini percaya Ahok dapat menjalankan pemerintahan yang bersih. Kemudian yang percaya DPRD menjadi mitra pemerintahan yang bersih hanya sebesar 23,97%. Kemudian yang menjawab tidak tahu tidak jawab sebesar 15,79%. Lalu bagaimana dengan publik Jakarta itu sendiri? Dalam base survei kami, penduduk responden yang tinggal di Jakarta ini sebesar 5,52%, sebesar 70% menyatakan percaya Ahok dapat menjalankan pemerintahan yang bersih, dan hanya 20% yang menyatakan percaya DPRD dapat menjalankan pemerintahan yang bersih. Kemudian yang tidak tahu dan tidak jawab sebesar 10%. Jadi sebetulnya kalau kita lihat publik di Jakarta ini justru lebih percaya kepada Ahok untuk menjalankan pemerintahan yang bersih ketimbang mereka percaya kepada DPRD. Kemudian kita breakdown lagi berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama adalah publik laki-laki dan perempuan. Di sini laki-laki base-nya 50,83%,
sedangkan perempuan 49,17%. Ini laki-laki menyatakan 59,78% percaya Ahok dapat menjalankan pemerintahan yang bersih. Sedangkan untuk base perempuan sebesar 61,80% percaya Ahok dapat menjalankan pemerintahan yang bersih. Ini kita lihat di DPRD ini rendah ya. Di publik laki-laki hanya sebesar 25% yang percaya DPRD dapat menjadi mitra pemerintahan yang bersih, dan di base perempuan sebesar 20,22% yang percaya. Ya, kalau kita lihat di base baik laki-laki dan perempuan ini memang sudah di atas 50%, namun publik perempuan lebih percaya Ahok dapat menjalankan pemerintahan yang bersih. Berarti secara emosional memang Ahok sudah menguasai persepsi. Biasanya ibu-ibu ini, perempuan ini lebih menilai secara emosional dibanding dengan sifat yang kritis. Kemudian untuk publik kelas menengah, di sini kita breakdown per pendapatan. Kita kategorikan yang pertama adalah publik dengan pendapatan menengah ke bawah dengan base sebesar 45,89% yang menyatakan percaya kepada Ahok sebesar 40%, sedangkan yang percaya terhadap DPRD sebesar 39,99%. Jadi memang di masyarakat menengah ke bawah ini agak berimbang antara yang percaya dengan Ahok dengan DPRD. Kemudian untuk kelas menengah dengan base responden sebesar 29,11%, yang percaya Ahok dapat menjalankan pemerintahan yang bersih sebesar 51,61%. Sedangkan yang percaya terhadap DPRD menjadi mitra pemerintahan yang bersih hanya sebesar 25,81%. Kemudian kita naik lagi ke segmen pendapatan menengah atas dengan base 24,63%. Yang percaya Ahok ini lebih tinggi lagi sebesar 72,34%, dan yang percaya kepada DPRD sebesar 15,96%. Semakin tinggi tingkat pendapatan responden atau publik, ini mereka semakin lebih percaya kepada Ahok ketimbang kepada DPRD untuk menjalankan pemerintahan DKI Jakarta yang bersih. Kemudian kita breakdown lagi berdasarkan pendidikan. Yang pertama untuk mereka yang berpendidikan sekolah dasar dengan base sebesar 28,18%, sebanyak 60,77% lebih percaya Ahok untuk menjalankan pemerintahan yang bersih ketimbang terhadap DPRD yang hanya sebesar 31,38%. Kemudian mereka yang lulusan sekolah menengah pertama dengan base sebesar 22,65% juga lebih percaya kepada Ahok sebesar 58,54%, sedangkan yang percaya kepada DPRD hanya sebesar 29,26%. Kita naik lagi ke mereka yang lulusan sekolah menengah atas dengan base 37,57%, yang percaya Ahok dapat menjalankan pemerintahan yang bersih sebesar 60,29%, sedangkan mereka yang percaya terhadap DPRD sebesar 14,71%. Kita naik lagi ke mereka yang berasal dari perguruan tinggi atau lulusan perguruan tinggi dengan base yang paling kecil sebesar 11,60%, sebanyak 66,67% lebih percaya Ahok dibanding percaya pada DPRD yang hanya 14,29%. Jadi memang di kalangan masyarakat yang berpendidikan menengah ke atas ini lebih banyak yang percaya kepada Ahok ketimbang percaya kepada DPRD. Kemudian kita breakdown lagi berdasarkan agama. Ini juga penting karena selama ini dianggap bahwa Ahok ini tidak mendapat dukungan besar dari kalangan publik Muslim. Tapi ketika kita tanyakan kepada responden kita yang beragama Islam dengan base sebesar 86,74%, ternyata mereka juga mayoritas lebih percaya kepada Ahok untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, yaitu sebesar 57,32%. Sedangkan yang percaya kepada DPRD hanya sebesar 25,48%.
Kemudian dari kalangan non-muslim, yaitu base-nya sebesar 13,25%, ini memang sangat tinggi tingkat kepercayaan terhadap Ahok sebesar 83,31%, sedangkan yang percaya kepada DPRD hanya sebesar 4,18%. Jadi kita dapat simpulkan bahwa baik itu publik yang beragama non-muslim maupun yang muslim, kedua-duanya memang lebih percaya kepada Ahok daripada lebih percaya kepada DPRD dalam menjalankan pemerintahan DKI Jakarta yang bersih. Kemudian kita juga ingin melihat bagaimana publik mempersepsikan mengenai e-budgeting. Nah, e-budgeting ini kan memang sistem yang dilontarkan oleh Ahok guna memproteksi APBD dari kemungkinan permainan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, sistem e-budgeting ini juga lah yang akhirnya jadi kontra di DPRD, dan kemudian Ahok dianggap tidak melakukan pengajuan anggaran secara konstitusional. Nah, konsep e-budgeting ini sebetulnya didukung oleh mayoritas publik. Sebanyak 78,30% ini menyatakan mendukung mengenai e-budgeting yang diterapkan oleh Ahok. Sedangkan yang tidak mendukung hanya sebesar 15,40%. Kemudian yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab sebesar 6,3%. Jadi ketika e-budgeting ini ingin diterapkan, DPRD bilang bahwa e-budgeting ini tidak ada dasar hukumnya. Mungkin ke depan ini bisa dicarikan apa kira-kira dasar hukum yang bisa mengakomodir e-budgeting ini dapat diterapkan, karena sebetulnya publik sebesar 78,30% ini sangat mendukung diterapkannya e-budgeting untuk transparansi anggaran. Kemudian tadi sempat saya singgung, dari hasil e-budgeting ini akhirnya keluar hak angket yang dimunculkan oleh DPRD DKI. Nah, kita juga tanya terhadap publik, kira-kira hak angket ini diperlukan atau tidak diperlukan. Karena hak angket ini tujuannya adalah ingin mengimpeach atau melengsarkan Ahok dari kursi DKI 1. Sebanyak 51,25% publik ini menyatakan bahwa hak angket sebetulnya tidak diperlukan. Kemudian sebesar 35,30% menyatakan bahwa hak angket diperlukan. Dan yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab sebesar 13,45%. Jadi mayoritas publik ini sebetulnya tidak setuju jika DPRD DKI Jakarta melanjutkan hak angket yang tujuannya adalah untuk melengsarkan Ahok dari kursi DKI 1. Kemudian juga kita menanyakan kepada publik, apakah mereka menyayangkan atau tidak menyayangkan partai-partai yang ada di DPRD ini semuanya mendukung hak angket, kecuali mungkin Nasdem yang sudah mencabut dukungannya dan PAN, bahwa baik partai-partai yang tergabung dalam KIH maupun KMP ini semua memang mendukung hak angket kepada Ahok. Nah, sebetulnya mereka menyayangkan mengapa partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat ini juga mendukung hak angket, karena publik mengetahui bahwa KIH ini di tingkat pusat adalah partai yang mendukung pemerintah, sedangkan KMP memang yang sebagai penyeimbang pemerintah. Kemudian ketika hak angket ini digulirkan justru dimotori oleh partai Hanura. Kita lihat salah satu legislator dari Hanura ini kan menjadi ketua hak angket di DPRD DKI. Ya, sebetulnya publik ini menyayangkan mengapa KIH ini justru mendukung hak angket. Sedangkan juga kita tahu wakil gubernur Jarot ini kan juga berasal dari unsur PDIP. Jadi publik menginginkan bahwa sebaiknya KIH ini juga tidak mendukung hak angket, sehingga mereka mayoritas menyayangkan mengapa KIH ikut mendukung hak angket ini untuk melengsarkan Ahok. Kemudian kita juga melakukan analisa kualitatif, kira-kira mengapa publik lebih percaya kepada Ahok dibanding kepada DPRD dalam mewujudkan suatu pemerintahan Jakarta yang bersih. Yang pertama, Ahok ini memang dinilai lebih jujur, kemudian lebih berintegrasi, dan kemudian juga berkomitmen dalam memberantas korupsi. Di sini kita lihat bahwa
Ahok selaku dulu sebelum jadi gubernur ini kan waktu jadi wakil gubernur dia memang melakukan gebrakan-gebrakan yang memang sangat patut diapresiasi ya. Misalnya tentang pembuatan anggaran DKI, kemudian juga meeting-meeting rapat-rapat yang ada di DKI ini diupload di YouTube sehingga transparan untuk publik. Dan ini yang dilakukan Ahok ini ternyata memang memberikan dampak terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Ahok. Kemudian juga Ahok dinilai ini mempunyai track record yang memang dia berani untuk memulai sesuatu yang dinilainya benar. Kemudian yang kedua, ini memang sebetulnya bukan masalah di DPRD DKI saja, ini juga permasalahan partai-partai secara keseluruhan bahwa publik ini masih rendah tingkat kepercayaannya terhadap para wakil partai politik yang berada di DPRD. Jadi partai ini kemudian juga anggota-anggota partai yang masuk di dalam parlemen di DPRD DKI ini dinilai berkomitmen yang sangat rendah untuk kepentingan rakyat. Jadi publik masih menilai bahwa apa yang diperjuangkan oleh legislator sebagai perwakilan dari partai politik di parlemen ini hanya ingin mementingkan kepentingan kelompok dan partai, bukan untuk kepentingan rakyat. Jadi memang dengan rendahnya kepercayaan publik terhadap para anggota DPRD sebagai perwujudan dari anggota partai politik di parlemen, ini yang menyebabkan publik justru lebih percaya kepada Ahok ketimbang percaya kepada DPRD. Kemudian yang ketiga, publik ini sudah terlanjur percaya dengan pernyataan Ahok tentang dana siluman, yaitu untuk pengadaan UPS sebesar 12 triliun, sebesar 72,80%. Ini publik percaya bahwa apa yang dikatakan Ahok sebagai dana siluman itu memang benar adanya. Jadi publik juga percaya bahwa dalam pengajuan APBD ini ada uang negara yang sengaja diotak-atik oleh pihak tertentu. Kemudian yang terakhir adalah meskipun publik lebih percaya Ahok untuk menjalankan pemerintahan yang bersih ketimbang percaya kepada DPRD, publik tetap berharap bahwa Ahok harus memperbaiki cara komunikasi politiknya. Sebesar 54,25% publik ini menyatakan bahwa Ahok harus lebih dapat memperbaiki cara komunikasi politiknya agar dia juga dapat didukung oleh partai-partai yang ada di DPRD. Karena selama ini kita tahu bahwa Ahok sama sekali tidak punya dukungan dari satu partai pun. Jadi publik ini berharap bahwa ke depan Ahok ini mungkin semakin santun berbicaranya tanpa harus berkompromi terhadap kasus-kasus korupsi khususnya yang sekarang sedang berjalan, yaitu mengenai dana-dana siluman yang terdapat di APBD DKI Jakarta. Oke, kira-kira demikian hasil temuan survei kami. Untuk selebihnya mungkin bisa diskusi. Terima kasih.